الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. Para bapak, ibu, para jamaah yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keistiqomahan untuk ada dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan kita, melapangkan kefahaman kita, dan melapangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dari golongan orang-orang yang selalu ittiba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia cinta dengan ilmu, yang dia cinta dengan majelis ilmu, karena dengan majelis ilmu itu dia akan tertuntun, dia akan terpenuhi pemahamannya terhadap dinul Islam yang hakiki. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab tafsir, yaitu kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW di dalam bab ini kita ditunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW, dan sudah barang tentu apa yang diajarkan Allah kepada Rasulnya ini sudah barang tentu juga menjadikan panutan bagi kita semuanya, menjadikan sebagai qudwah kita, menjadikan sebagai suri tauladan kita dan sumber ilmu tentang kehidupan. Jadi tatkala kemudian kita ingin selamat kehidupan kita, maka tengoklah bagaimana konsep Islam, bagaimana itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW itu mencegah terhadap kaumnya mana-mana yang itu kita tidak boleh menjalani. Dan sudah barang tentu itu semuanya bisa kita dapatkan apabila kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan anugerah dari Allah, rezeki ilmu, di mana rezeki ilmu itu mesti kemudian kita akan dapatkan tiada lain kecuali kita ada dalam majelis-majelis ilmu. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini akan saya bacakan hadis kaitannya dengan hadis menyangkut masalah agama ini. Ya. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ana rajulan minal yahudi qala lahu ya amirul mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'uha
law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawmul 'idan. Qala ayu ayatin? Qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Qala Umar qad arafna dzalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafatin yaumul jumu'ah. Akhrajahu Bukhari fi kitabil imani babu ziyadatil imani wa taqsonati. Hadis Umar ibn Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang sebagian ahli hadis mengatakan ini adalah asar, ya. Jadi apa bedanya hadis dengan asar? Beda. Hadis itu adalah perkataan, kemudian diamnya Rasul dan kaitannya dengan perilaku Rasul, itu hadis. Kalau asar itu perkataan sahabat, ya, perkataan sahabat. Tetapi di dalam menjelaskannya para sahabat mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana rajulan minal yahudi, ya. Jadi suatu ketika itu ada seorang Yahudi. Yahudi itu qala lahu, itu berkata kepadanya, artinya kepada Umar bin Khattab. Dan memang hadis ini atau kemudian kaitannya dengan asar ini ternyata ini merupakan sebuah pertanda bahwa perkataan ini terjadi pada saat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin itu? Yaitu khalifah. Kalau pada masa dulu dinamakan khalifah. Khalifah itu presiden, kalau sekarang ya pimpinan. Seorang pimpinan yang itu memimpin siapa? Kaum muslimin, ya. Maka ini istilah dikatakan Amirul Mukminin itu, yaitu istilah yang dikembangkan setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau pada masanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka umat ini berkata kepada Abu Bakar, ya khalifah, ya. Jadi perkataannya ya pemimpin, khalifah, ya. Tapi setelah kemudian wafatnya Umar bin Khattab, wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka perkataan atau sebutan pemimpin kaum muslimin ini diganti istilahnya dengan yaitu Amirul Mukminin, yaitu amirnya, pimpinannya orang-orang mukmin. Ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'u nahar law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yaumul idan. Jadi orang Yahudi itu menyatakan begini, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, adakah ayatan fi kitabikum, satu ayat yang ada di dalam kitab kalian, ya, taqra'unaha, yang biasa kalian baca, walau alaina ma'syaral yahudi, seandainya ayat itu turun kepada kami, yaitu orang Yahudi, ya, nazalat lattakhadna dzalikal yaumul aidan, maka itu turunnya pasti kami menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Qala, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berkata, ya, ayu ayatin? Qala, maka kemudian orang Yahudi itu berkata,
Orang Yahudi pun kalau di dalam hadis ini itu ternyata juga hafal ini ya, hafal ayat ini, yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada akhir-akhir, yaitu pada saat beliau itu di Arafah. Jadi pada saat di Arafah ya, di Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jadi perayaan haji di Arafah pada waktu khutbah ya, itu Rasulullah SAW mendapatkan ayat ini. Ayat ini yang bagaimana? Ya mungkin kalau panjenengan baca itu di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Yaitu qala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi kolanya ini yang membunyikan adalah orang Yahudi. Persoalannya apakah orang Yahudi itu kemudian mengetahui kaitannya dengan ayat itu? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya mereka itu mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu sudah diterangkan, sudah ditulis di kitab-kitab mereka, yaitu kitab-kitab baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil. Namanya jelas, sifat-sifatnya jelas. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis menerangkan bahwa orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang ahli kitab, siapa orang-orang ahli kitab itu? Orang-orang yang dulu pernah diturunkan Alkitab. Siapa itu? Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Hanya saja mereka itu musyrik, mereka itu mengubah kitab-kitabnya dan keyakinannya yang mana mereka menyimpang dari ketauhidan. Ya. Jadi orang Yahudi itu menyimpang karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Allah itu punya anak yang namanya Uzair. Jadi kalau pemahamannya orang Yahudi itu Allah itu punya anak namanya Uzair. Ya, Uzair itu adalah anak Tuhan. Nah, orang Nasrani menganggap bahwa Isa ibnu Maryam itu juga anak Tuhan. Inilah kekafiran yang ada pada diri mereka, dan itu diabadikan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin di antara kita bertanya, loh, orang Yahudi kok hafal Al-Qur'an? Ya. Orang Yahudi kok kemudian bisa membunyikan ini? Maka sesungguhnya seperti sekarang ini Bapak Ibu ya, sesungguhnya mereka paham terhadap apa yang ada di dalam Islam itu. Mereka paham bahwa nanti itu kekuasaan akan di tangannya kaum muslimin. Ya. Jadi lebih-lebih di dalam peradaban yang ada sekarang ini, mereka paham bahwa akhir zaman itu nanti akan ada peradaban yang itu akan dipimpin oleh orang muslim. Hanya saja karena mereka kecongkaan mereka, ketamakan mereka, ketidakmauan mereka, pada akhirnya mereka berusaha menghambat. Ya. Apa bisa mereka menghambat? Maka sesungguhnya kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan wa makaru makarullah. Walaupun mereka membuat makar, ya makarnya bagaimana? Sekarang ini mereka membunuhi katakanlah orang-orang Palestina. Sesungguhnya pembunuhan itu melengkapi apa yang nanti akan terjadi. Yang mungkin secara kasat mata kita ini begini Bapak Ibu. Loh, nanti kan habis ya. Apakah mereka tidak kemudian mesak nih? Enggak ada mesak nih kalau orang Yahudi itu. Ya. Nah, kita kan enggak mengira kalau kemudian semisal contohnya sekarang berhenti itu. Tapi sesungguhnya ya pembunuhan demi pembunuhan di Palestina itu tidak berhenti Bapak Ibu. Hanya saja perang Gaza berhenti, ya. Sudah luluh lantak. Terus gimana? Apakah mereka berhenti orang-orang Yahudi? Tidak.
sampai nanti dikabarkan sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, maka nanti akan datang pasukan dari timur yang mana kemudian mereka membawa Rayatul Saud, artinya membawa bendera hitam yang bertuliskan La ilaha illallah, dan mereka memerangi Yahudi. Dan itu pasukannya adalah pasukan kecil. Kapan itu? Wallahu a'lam. Ya. Dan memang dalam hadis itu dinyatakan bahwa siapa yang kemudian pasukan kecil itu, mereka di dalam hadis ini dinyatakan mereka dari dataran Kurosan. Ya, dataran Kurosan. Dataran Kurosan itu ya daerah yang dulunya ya dikuasai oleh Uni Soviet itu. Nah, ada kelanjutan hadis itu, pasukan ini tidak pernah terkalahkan. Ya. Jadi tidak pernah terkalahkan dia. Nah, riwayat kaitannya pasukan yang tidak pernah terkalahkan pada zaman sekarang ini sampai kemudian mereka itu bisa menaklukkan dan merebut Afghanistan, yaitu dari kaum Taliban. Itu memang di dataran Khorasan. Apakah dari mereka-mereka? Maka bagi kita mungkin mengira boleh, tetapi memastikan tidak boleh. Kecuali kita hanya menyatakan wallahu a'lam bis-shawab. Tetapi ciri-ciri yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Demikian pula kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kenapa? Karena mereka mengetahui walaupun Islam itu benar dan itu penyempurna dan itu tidak ada sesuatu yang kemudian dipungkiri semestinya, dan itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak sekali-kali mau beriman. Nah, dibacakan yang demikian ini, maka kemudian Umar bin Khattab menyatakan begini, qala Umar, maka berkatalah Umar, arafna dzalikal yaum, arafna dzalikal yaum, kami telah mengetahui hari itu. Ya. Jadi orang Yahudi itu maunya berkatanya menjebak, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Umar. Apakah Umar itu kemudian memang faham atau tidak? Ya. Nah ini. Pada akhirnya kemudian apa? Umar mengatakan, arafna dzalikal yaum. Saya mengetahui, kami mengetahui ya tentang hari itu. Kapan itu kemudian itu turun? Wal makan alladhi nazalat fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemudian apa? Hari itu tempatnya pun ya turunnya ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar tahu. Kapan itu? Wa huwa qa'imun bi Arafata yaumul jumu'ah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di Arafah ya. Pada waktu itu kemudian apa? Di Arafah pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat ya. Nah ini apa Ibu? Nah, inilah yang kemudian apa? Inilah subhanallah ya. Kalau di dalam penjelasannya sarahnya, ternyata orang Yahudi yang menanyakan ini dari kaum Ka'ab al-Ahbar. Ya. Karena dialognya dengan Umar ini ya, maka apa yang kemudian diberitakan oleh Umar, maka disitulah pada akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam. Ya, masuk Islam ya. Ya, tetapi ya banyak yang kemudian mereka itu tidak masuk Islam. Walaupun mereka dikabarkan bertalu-talu, tetapi mereka mengingkari. Ya, inilah yang kemudian pada akhirnya kalau di Madinah pada saat itu ya, mengingkarinya apakah kemudian orang Yahudi memusuhi Islam? Tidak. Ya, inilah yang kemudian pada masanya di Madinah ya. Inilah kemudian muncul yang kita dapati di dalam sirah itu, muncullah yang namanya Piagam Madinah.
Jadi setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Yasrib pada saat itu sebelum menjadi Madinatul Munawwarah, maka kemudian apa di situ itu selain orang-orang Muslim yang artinya orang yang masuk Islam, ternyata ada orang-orang Yahudi dan juga ada golongan kecil yaitu orang-orang Nasrani. Jadi kalau panjenengan mungkin muncul Madinatul Munawwarah itu yang hidup tidak hanya orang Islam saja, maka sesungguhnya apa yang diberitakan itu benar. Hanya saja kaitannya dengan yang mengikat mereka bisa hidup di sana, yaitu dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu aturannya siapa? Aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Hanya saja orang Barat kemudian memelintirkan dengan sistem, dengan pemikiran civil society. Jadi kekuasaan yang kemudian apa? Itu di tangan rakyat, ya, di tangan rakyatnya, karena pemimpinnya yang memilih adalah rakyat. Ini artinya inilah yang kemudian Rasulullah SAW, ya, setelah kemudian itu masuk ke Yasrib pada saat itu, maka disitulah kemudian juga di antara mereka itu istilahnya mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Ya, inilah yang kemudian kalau di dalam kitab Al-Ahkamu Al-Sultaniyah, maka itu yang kemudian apa? Ini yang merupakan bentuk negara di dalam konsep Islam. Nah, inilah yang juga diambil oleh Muhammadiyah, ya. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu sebenarnya istilahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang mana di situ itu menciptakan masyarakat yang Muslim, Islam yang sebenar-benarnya. Jadi seperti tujuannya Muhammadiyah itu kan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya yang kayak gimana? Madinatul Munawwarah. Ya. Dan mereka memang kita tidak pungkiri bahwa mereka bisa hidup bersamaan dengan orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani, ya. Ini masih hidup di situ, iya. Dan hidup tentram, iya. Hanya saja pengikatnya ini yang banyak tidak dipahami. Pengikatnya bukan kemudian pengikat aturannya sendiri, tidak, tetapi adalah aturan dari Rasulullah SAW yang disebut dengan piagam Madinah. Inilah yang kemudian di dalam fikih dinyatakan ada kafir dhimmah. Nah, kafir dhimmah. Apa kafir dhimmah itu? Orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi dia tidak memusuhi Islam, ya, tidak memusuhi Islam, iya. Dan mereka apa? Bisa bersandingan dengan Islam. Hanya saja, bapak, ibu-ibu, inilah mungkin panjenengan juga pernah mendengar, ya, mungkin sekali waktu pernah mendengar, dengan orang non-Islam saja dulu Rasulullah melindungi. Maka sesungguhnya kenapa Rasulullah melindungi di Madinah? Karena ada akad piagam Madinah tadi. Ya. Ada akad, ada perjanjian piagam Madinah tadi. Jadi saling melindungi. Atau mungkin ada sebuah hadis begini, kalau kalian kemudian melakukan penganiayaan kepada orang zimmah, maka mereka akan dikisos. Mereka akan dibalas setimpal dengan ini. Apa yang dilakukan. Ini Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oh, ternyata ceritanya begitu ya. Oh, ternyata runtutannya begitu ya. Kenapa? Di dalam Islam itu akan melindungi orang-orang yang hidup bersamanya, ya. Itu karena ada ikatan. Ya, ada ikatan. Ikatannya apa? Yaitu kaitannya dengan piagam Madinah. Siapa yang kemudian mereka mengikatkan dengan piagam Madinah, walaupun dia bukan orang Muslim, dia akan dilindungi oleh Rasulullah SAW. Ini ya Bapak Ibu.
Lah, kaitannya dengan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah Madinah, ya. Apakah kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian selamanya tinggal di Madinah? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu ternyata ya sampai mungkin habis perang Khandaq, ya. Jadi habis perang Khandaq itu habis. Kenapa? Ternyata sifat orang Yahudi itu kepala batu. Ya, jadi kenapa di dalam Al-Quran itu ya kita ini diwanti-wanti. Ternyata sebaik-baiknya orang yang namanya orang Yahudi ataupun Nasrani itu ternyata Allah menyatakan begini. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mari kemudian kita tengok ayat ini. Walan tardo angkal Yahudu, tidaklah sekali ridho. Siapa yang gak ridho? Yahuda dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, ya. Hatta tatabi amillatahum, sehingga kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Jadi mereka itu apa? Ingin supaya kita ini mengikuti mereka. Mengikuti yang bagaimana? Langkah-langkahnya tok saja. Pola hidupnya saja, iya. Ya, tidak perlu mengatakan saya keluar dari Islam, enggak perlu, tetapi apa? Dia masih mengatakan diri mereka Islam, tetapi pikiran dan amalnya bukan lagi orang Islam. Ya. Dan itu terjadi sekarang ini, ya. Sekarang ini terjadi. Banyak orang-orang Islam yang mana mereka pemikirannya seperti orang Yahudi. Ada orang-orang Islam mereka kemudian apa? Pikirannya seperti orang Nasrani. Ada. Ya. Nah, fenomena yang seperti ini, ya. Fenomena yang seperti ini sesungguhnya sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelumnya. Terus apakah ayat itu sudah berhenti Pak Muzani? Belum. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 itu dilanjutkan begini Bapak Ibu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ya, jikalau kalian kemudian mengikuti hawa nafsu mereka, maja'aka bihi minal ilm, setelah kemudian datang kepada kalian itu apa? Ilm ini para mufassir mengatakan karena di situ ada al-ilm, maka di situ adalah al-Islam. Pemahaman ilmu dari Islam. Ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini mengikuti hawa nafsu mereka, kemudian Islam sudah kita ini diatur oleh Islam, maka Allah menjanjikan gini, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka bagi kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ya, mari kita ini kemudian apa? Selalu supaya kita jangan sampai kemudian pikiran kita ini seperti Yahudi ataupun kemudian Nasrani. Memang maaf ini ya, yang namanya otak ini perlu makan juga. Tapi makannya otak ini itu kemudian informasi, ilmu, pengajian, ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ini panjenengan harus masukkan itu, ya. Jangan sampai kemudian kita ini akal kita diisi dengan mungkin ya maaf, ya. Inilah yang kemudian di dalam Islam itu akan dikatakan begini dari sejak awalnya ini ya. Rasulullah SAW menyatakan begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam kondisi suci. Nah, kita dulu suci, Bapak. Artinya bersih. Kenapa Pak kita beginian ini? Kenapa saya ini kemudian seperti ini?
Ya. Kenapa? Karena itu disebutkan pula di dalam hadisnya Rasulullah, fa'abawahu, tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu mendidiknya seperti Yahudi, pertama adalah Nasrani, maka akan kemudian jadi Nasrani. Kalau orang tuanya ini mendidik seperti orang Majusi, maka jadi Majusi. Kalau orang tuanya ini kemudian mendidik seperti Yahudi, yang seperti orang Yahudi, maka jadilah dia Yahudi. Nah, bahasanya begini. Kalau anak itu tidak dididik dengan agama, maka dia tidak akan memahami agama. Ya, kalau anak itu tidak disolokalkan di kemudian apa? Orang-orang yang kemudian mereka memahami agama, maka dia tidak akan mendapatkan pemahaman agama. Ya, nah itu tergantung orang tuanya. Ya. Nah inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok kemudian itu seperti itu? Karena nanti apa yang ada di dalamnya, perjalanan itu ternyata ujung-ujungnya seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 tadi. Kenapa? Karena kehidupan sekarang ini diliputi dengan apa? Yahudi dan Nasrani. Ya, nanti ini akan kemudian apa? Berganti Bapak Ibu. Bergantinya apa? Kalau dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa nanti akan muncul khilafatan min hajin nubuwatan. Jadi akan muncul yaitu kekhilafan, kepemimpinan Islam seperti dulu, ya, min hajin nubuwat, mengikuti manhajnya nubuwah. Jadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ya, betul. Kemudian di dalam hadis, sebuah hadis dinyatakan begini. Bada al-Islamu ghuriban. Ya, ini juga sebuah akhbar. Bada al-Islamu ghuriban. Islam itu datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghuriban, katanya Rasulullah SAW. Nanti katanya Rasulullah akan kembali dalam keterasingan kembali Islam itu. Jadi kalau disampaikan tentang ajaran Islam itu wong akeh sing mlengot. Kakek ngomong. Keminter. Pikirannya dangkal. Perkataan-perkataan yang diceritakan di dalam Al-Quran pada masa-masa itu akan muncul. Seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Wa sayaudu ghariban, sehingga Islam dalam kondisi terasing. Ini apa itu? Fatuba lil ghurba, katanya Rasulullah SAW. Maka berbahagialah orang yang kemudian dikatakan asing. Kenapa? Karena ini penjelasannya Rasulullah SAW. Karena pada saat itu orang-orang memadamkan atau mematikan sunnahnya Rasulullah SAW, artinya orang-orang tidak lagi mau menjalankan sunnahnya Rasul, tapi malah mematikan. Artinya mematikan gimana? Enggak mau makai. Lek ditunjukkan tuntunan Rasul itu ngomongnya liya-liya, wong adate ngene kok kowe golek perkara. Adate ngene iki berjalan kok awakmu arep ngubah-ngubah. Ya. Sedang yang disampaikan adalah ajaran Islam. Ya. Apakah ini nanti akan berlalu Pak Ghazali? Orang-orang yang semacam ini akan berlalu Bapak Ibu-ibu. Ya, akan berlalu yang kemudian itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada orang-orang yang mereka tidak mau dengan ajaran Islam, artinya mereka sudah barang tentu menggunakan ajaran yang bukan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu dinyatakan begini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nanti kelak akan didatangkan suatu kaum. Ya, jadi kalau orang ini sudah enggak mau dengan ajaran Islam, ditunjukkan itu enggak mau, dia malah menggunakan yang lain, maka Allah mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin
yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sampai kemudian nanti suatu ketika dikabarkan nanti akan kembali sebagaimana yang kemudian awal-awal dulu, maka golongan yang kemudian diberitakan oleh Allah yaitu apa? Yang pertama, kelak nanti akan kami datangkan suatu kaum yang menggantikan orang-orang yang mereka tidak mau dengan agama Islam. Siapa itu? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya. Ini saudara. Kemudian yang kedua cirinya, ya, adillatin 'alal mu'minin, mereka mencintai sesama muslim. Jadi tidak seperti sekarang antara orang muslim berperangan, ya. Ini dan itu dan lain sebagainya, beda ormas sudah miut-miut, ya, beda mungkin katakanlah pendapat sudah tidak akur, ya. Ini apa? Ini yang kemudian tidak termasuk golongan ini. Ya. Oleh karena itu bagaimana? Nanti akan datang orang yang kemudian apa? Kalau kemudian dengan saudaranya, dia kemudian apa? Dia akan kemudian rohama bainahum. Mereka akan saling kasih sayang. Ya. Tidak kemudian melakukan sebuah penganiayaan, tidak melakukan penghinaan, tidak melakukan penipuan, tidak akan melakukan sebuah kezaliman, ya. Maka apa? Maka kemudian mereka apa? Mereka mengikuti sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena ayat ini pun dijelaskan pula di dalam surat Al-Fatah itu. Contohnya begini, Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, ya. Jadi disebutkan di situ Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ya, walladzina ma'ahu. Siapa yang bersama Rasulullah SAW? Yaitu pertama adalah ruhama'u bainahum. Jadi nanti orang-orang yang bersama Rasulullah SAW itu di antara mereka dengan orang Muslim itu saling kasih mengasihi. Nah, ini kemudian apa juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah tadi. Yaitu apa? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu kemudian apa? Saling berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ini kan enggak begitu. Banyak orang malah mereka kekoncoan karo wong kafir, tetapi kalau wong beriman enggak gelem bersatu. Nah, ini ya. Ini terjadi. Sekarang apa? Banyak, ya, banyak sekali, ya, tingkatnya yang kecil sampai tingkatnya negara, ya. Ini seperti Saudi dengan berteman dengan Amerika, kan gitu ya. Kemudian memusuhi yaitu Suriah ataupun kemudian nggak mengakui Afghanistan. Itu kemudian apa? Ini salah. Tetapi dengan Trump, ya dia malah berkonco dengan Israel berteman, ya. Seperti Emirat Arab juga begitu, dengan Emirat Arab dengan Israel berteman, tetapi dia tidak membantu saudaranya dibunuhi. Ini Bapak Ibu, ini sebuah fenomena fakta yang hadir di hadapan peradaban kita ini. Nah, bagaimana kok itu bisa? Inilah kaitannya kalau bahasa politik, inilah lobby Yahudi. Kalau bahasa yang ngetren lagi, inilah lobby Zionis. Kalau bahasa Zionis itu perkumpulan antara Yahudi dengan Nasrani. Mereka apa? Menyerang Islam. Ya, mereka menyerang Islam. Ya, ini Bapak Ibu. Hanya saja kita ini tidak sampai kita ini apa? Kita ini tidak memahami itu, ya, tidak memahami itu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, banyak yang ikut.
Banyak yang itu tanpa disadari. Sedang Al-Quran sudah memberitahukan. Al-Quran sudah memberitahukan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini ya. Lalu oleh karena itu, mari ya kita jangan sampai di dalam persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di dalam kehidupan ini ternyata apa? Ternyata kita terbelokkan, tidak mengetahui. Saya lanjutkan ciri-ciri yang kemudian akan dimunculkan oleh Allah kelompok tadi, artinya golongan pemuda tadi. Yang kedua, yang ketiga, adilatin alal mu'min, aizzatin alal kafirin. Orang yang kemudian akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ini tadi, ya. Ayat 54 itu dinyatakan kemudian apa? Adil aizzatin alal kafirin. Mereka itu memiliki sikap tegas terhadap orang-orang siapa? Kafir. Orang-orang yang menolak kepada Islam. Selanjutnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjuang hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena kelompok, bukan karena golongan, bukan karena ormas, bukan karena bangsa, hanya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apa? Menyatakan saya melakukan ini karena perintahnya Allah. Artinya apa? Sebagaimana yang saya sampaikan pada hadis tadi. Mereka kemudian apa? Mereka itu menghidupkan sunnahnya Rasulullah tatkala banyak orang yang mematikan sunnahnya Rasulullah SAW tadi. Ini Bapak-Ibu. Dan manusia yang ada sekitaran pada saat itu akan terheran-heran dengan perlakuan. Oh, kamu hidup di sini kok ngajak-ngajak apa? Menerapkan syariat Islam, sedang dia Muslim. Sedang syariat Islam itu kemudian apa? Itu harus ditegakkan. Ya, itu terjadi sekarang. Ya, kenapa kok bisa begitu? Mungkin karena latar belakang, karena mereka tidak mengetahui. Pada akhirnya dia pun, ya apakah dia tidak sholat, tetapi lupa dengan apa yang kemudian dia baca, bahwa jalan yang lurus hanya jalannya yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Sedang Islam mengatur kaitannya dengan bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan ini, terutama bagaimana kita harus dengan orang Yahudi dan kemudian orang Nasrani. Ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu subhanallah, kalau kemudian kita ini bisa memahami terhadap ayat ini, ya, apa maknanya al-yauma akmaltu lakum dinakum? Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian, ya, dinakum agama kalian. Jadi kita ini Bapak Ibu, pada saat Rasulullah SAW menyebutkan ayat ini, ya, ini kemudian apa? Menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sudah final. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini akmaltu, saya telah sempurnakan lakum atas kalian, dinakum agama kalian. Artinya agama Islam ini sudah lengkap. Jadi kita tidak ada peluang untuk menggunakan selain Islam. Nah ini ya. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmati. Ya, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmati. Inilah yang kemudian pada saat ayat ini turun, dan di antara sahabat tidak ada yang nangis kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tatkala dibacakan ayat ini, Bapak Ibu, Abu Bakar nangis tersengguk-sengguk. Sahabat semuanya heran, nyapa wong datang ayat, turun ayat kok malah nangis si Abu Bakar. Sampai ayat itu selesai, kemudian
Dilanjutkan wa raditu lakumul Islam madina, dan saya telah ridhoi bagi kalian semuanya Islam menjadi agama kalian. Ya, semakin nangis Abu Bakar. Maka setelah itu ditanya, Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Sedang ayat itu menunjukkan bagi kita semuanya bahwa agama ini sudah sempurna. Apa dikatakan oleh Abu Bakar? Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kekasih kita, orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan meninggalkan kita tidak akan lama lagi. Nah, betapa para sahabat itu dengan dibacakan ayat ini, itu langsung ngeplek begitu, Bapak. Artinya apa? Itu langsung connect, ya. Dan subhanallah, nanti di akhir zaman itu, ya, mungkin gak cukup waktunya. Di akhir zaman itu, nanti yang namanya Imam Mahdi itu di dalam menafsirkan Al-Quran itu pelek dengan fakta. Jadi dimanapun penjuru dunia, manusia ini tidak akan bisa berbantah. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan bukti bahwa katanya Rasulullah SAW pada saat Mi'rajnya, nanti tidak ada satu gubuk pun masyriq ilal maghrib kecuali di situ adalah Islam. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kaitannya dengan banyak hadis yang menceritakan dengan itu, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa itu, maka sesungguhnya Allah telah memformat kehidupan ini, dan sudah barang tentu pula ayo kita semuanya mengikuti format yang telah diberikan oleh Allah. Artinya apa? Artinya mari kita berjalan di dalam dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.